Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam acara kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas yang untuk tahun ini menggunakan metode dalam jaringan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Tak lupa salawat dan salam semoga mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anakku, siswi MAN 1 Banyumas, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib, khususnya tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas. Anak-anakku kelas 10 MAN 1 Banyumas, dalam kegiatan masama ini MAN 1 Banyumas menggunakan metode daring terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Indonesia saja, tapi melanda hampir seluruh negara di permukaan bumi. Adanya pandemi ini saya harapkan tidak menyurutkan niat kalian untuk mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa baru MAN 1 Banyumas. Biarpun kita tidak bisa bertatapan langsung dalam aula, dalam tempat yang nyaman, akan tetapi saya harapkan kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, agar tujuan dari kegiatan masama ini yaitu memberikan pengenalan kepada kalian siswa baru tentang MAN 1 Banyumas ini bisa tercapai. Dan teriring doa semoga wabah COVID-19 ini bisa selesai, bisa sirna dari bumi ini, sehingga kita bisa bertemu di Madrasah Aliyah yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib MAN 1 Banyumas. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang adanya tata tertib, di mana tata tertib ini sendiri merupakan hal yang sangat umum dan ada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hampir ada di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tata tertib yang ada hampir di setiap tempat itu ditujukan sebagai sarana agar masyarakat yang ada di situ tuh bisa hidup aman, tentram, dan bekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya, seperti itu. Dan tata tertib itu biasanya disusun, dimunculkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu. Makanya kadang tata tertib ataupun aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda. Ini terjadi karena apa? Kultur dari setiap masyarakat itu kadang berbeda-beda. Sehingga kadang di daerah satu seperti ini, kadang di daerah lain seperti itu. Itu wajar karena memang kultur dari setiap masyarakat itu berbeda. Makanya kadang tata tertib ataupun aturan tadi kadang berbeda. Akibatnya kadang ada seorang yang berasal dari daerah lain kemudian masuk ke daerah yang berbeda seperti itu, kadang mereka terkejut dengan aturan yang ada. Kok beda ya dengan aturan ataupun tata tertib yang ada di daerah lamanya, seperti itu. Termasuk kalian juga ya, anak-anak yang berasal dari SMP, di MTS, ketika kalian masih bersekolah di SMP dan MTS kan punya tata tertib, paham tentang tata tertibnya.
Nah, nanti ketika kalian masuk ke MAN 1 Banyumas juga ada tata tertibnya. Dan yang jelas pasti beda. Ya, antara tata tertib yang ada di tempat kalian yang lama dengan tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas. Ya. Tata tertib ini muncul ditujukan agar kehidupan bermasyarakat secara khususnya di MAN 1 Banyumas itu bisa berjalan dengan baik. Bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bersama di antara siswa-siswa MAN 1 Banyumas ataupun antara siswa dengan guru. Mengatur bagaimana kita bertingkah laku di antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Dan tata tertib itu biasanya sifatnya memaksa. Dan kita sebagai warga yang ada di dalam satu lingkungan ya otomatis harus tunduk, patuh, dan taat kepada tata tertib tersebut ataupun aturan yang ada dalam masyarakat. Dan manakala kita tidak taat, tidak patuh, otomatis pasti akan ada sanksinya. Sanksi karena kita sudah melanggar aturan tersebut. Sebagai contoh misalnya di dalam negara ya, kalau kita melanggar aturan negara ya pasti akan dihukum. Contoh kalian misalnya, ya, misalnya kalian yang suka naik motor, aturan pemerintah menyebutkan bahwa yang naik kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi. Nah, kalian coba yang masih duduk di bangku SMP atau sekarang masuk ke MAN 1 Banyumas misalnya, kalian naik kendaraan bermotor belum bawa SIM, kemudian terkena razia, apa yang terjadi? Nah, karena kalian melanggar aturan, maka kalian terkena sanksi. Itu contoh. Ya, jadi adanya tata tertib itu adalah ditujukan agar masyarakat itu bisa rukun, kemudian juga tercipta kedamaian di antara anggota-anggota masyarakat. Nah, bagaimana dengan tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas? Untuk tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas, ini tata tertib yang mengatur bagaimana perilaku, bagaimana sikap siswa-siswa MAN 1 Banyumas di dalam lingkungan madrasah ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Ada beberapa bagian di dalam tata tertib MAN 1 Banyumas, di antaranya tentang tugas dan kewajiban, kemudian juga tentang hak, kemudian juga tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap tata tertib, setelah juga pemberian hadiah ataupun reward bagi siswa-siswa yang sudah menjunjung tinggi nama MAN 1 Banyumas. Biasanya mereka yang sudah berprestasi, meraih kejuaraan, mereka akan mendapatkan reward ataupun hadiah dari MAN 1 Banyumas. Beberapa tata tertib yang ada, sebagai contoh misalnya terkait dengan tugas dan kewajiban siswa. Misalnya, bagaimana sih ketika siswa di dalam madrasah? Contoh aturan yang ada misalnya, bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di MAN 1 Banyumas dimulai dari jam 7 sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi jam 7 kurang itu siswa ataupun kalian sudah harus ada di lingkungan madrasah. Sehingga begitu bel dibunyikan jam 7 kalian sudah masuk ke kelas. Tidak kemudian masih ada di jalan atau baru datang. Kemudian ketika kalian sudah masuk, maka apa yang harus dilakukan? Salah satu aturan atau tata tertib yang ada adalah kegiatan berdoa. Jadi setiap hari selama 15 menit pertama, semua siswa wajib melaksanakan kegiatan berdoa untuk mengawali pelajaran. Di mana runutannya adalah
Kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian diikuti dengan kegiatan tadarus. Itu kegiatan awal setiap harinya di MAN 1 Banyumas. Kemudian terkait dengan kegiatan belajaran. Apabila ada jam pelajaran yang kosong, nah ini yang biasanya kalian suka sekali itu, ya, tidak lantas kemudian dikosongkan begitu saja. Tapi wajib bagi kalian untuk melaporkan ke guru piket bahwa kelas misalnya IPS 1 jam ke-7 pelajaran Bahasa Indonesia gurunya belum datang. Lapor ke petugas piket. Siapa tahu mungkin bapak gurunya sedang ada tugas dari madrasah dan menitipkan tugas ke guru piket. Itu aturan terkait dengan pembelajaran. Aturan yang lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka semua siswa wajib mengikuti kegiatan sholat duhur secara berjamaah. Untuk putra dilaksanakan di Masjid Al-Manar, sedangkan untuk putri melaksanakan sholat duhur di Aula Gelora Prestasi. Kegiatan sholat duhur ini diikuti oleh semua siswa dan juga bapak dan ibu guru. Ini sebagai upaya dari madrasah untuk menggiatkan kegiatan sholat duhur bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, misalnya kok kemudian kalian ada keperluan, ya, misalnya kembali ke sekolah lagi untuk mengambil SKHU, maka apa yang harus kalian lakukan? Sesuai dengan aturan yang ada, maka apabila siswa kok ada keperluan keluar, maka yang harus dilakukan adalah melapor ke petugas piket, minta izin keluar madrasah untuk suatu keperluan. Setelah mendapatkan bukti surat keterangan dari petugas piket dan dari PK, maka siswa wajib memberitahukan juga kepada guru mata pelajaran yang akan ditinggalkan. Ini ditujukan agar guru mata pelajaran yang ditinggalkan nanti tahu bahwa kalian izin keluar karena memang ada keperluan dan sudah sepengetahuan dari petugas piket dan guru PK. Ini untuk mengantisipasi, siapa tahu mungkin ada saja di antara kalian yang mungkin curi-curi keluar tanpa izin seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak hadir? Bagi siswa yang tidak hadir, itu wajib untuk memberikan surat keterangan. Kalau itu berupa izinnya tidak masuk karena sakit, harus disertai dengan adanya surat keterangan dokter sebagai bukti. Itu aturan terkait dengan kehadiran ataupun izin bagi siswa yang pengen keluar. Aturan yang lain yang mungkin bisa saya sampaikan juga, di antaranya adalah terkait dengan seragam. Untuk seragam MAN 1 Banyumas, untuk hari Senin dan Selasa itu menggunakan seragam OSIM, yaitu atas putih dengan bawah abu-abu. Sedangkan untuk identitas itu bisa dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu itu semua siswa menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai dengan aturan yang ada dari Kuartir Nasional. Jadi untuk pramuka menggunakan hasduk. Itu terkait dengan seragam. Dan setiap siswa wajib untuk menggunakan atribut badge Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas, termasuk juga tanda kelas. Sehingga Pak Guru bisa mengenali
Oh, ini siswa kelas 1. Oh, ini siswa kelas 2. Oh, ini siswa kelas 3. Dari tanda kelas yang dikenakan. Kenapa demikian? Karena jumlah siswa MAN 1 itu cukup banyak, lebih dari 1.100 siswa. Sehingga untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru mengenali siswa, salah satunya adalah dengan tanda kelas tersebut. Terkait dengan seragam juga semua siswa wajib menggunakan seragam yang sudah sesuai dengan ditentukan oleh madrasah. Bagi siswa yang mengenakan seragam yang tidak sesuai, maka diingatkan untuk kemudian diminta pulang untuk mengganti dengan seragam yang ada, seperti itu. Hal lainnya itu yang biasa sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan sepatu. Aturan yang ada di dalam tata tertib MAN 1 Banyumas untuk sepatu siswa untuk hari Senin, Selasa, dan hari Jumat serta Sabtu menggunakan seragam, menggunakan sepatu hitam tanpa ada warna yang lain, hitam polos. Sedangkan untuk hari Rabu dan Kamis, sepatu yang digunakan bebas, tapi dengan dominasi warna hitam dan gelap. Kami tidak memperkenankan siswa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu menggunakan sepatu yang berwarna agak mencolok. Tetap menggunakan sepatu yang dominasinya adalah warna gelap. Itu terkait dengan seragam yang dikenakan oleh siswa MAN 1 Banyumas. Kemudian terkait dengan tata tertib juga bahwa pintu gerbang MAN 1 Banyumas akan ditutup tepat jam 7. Tepat jam 7 ditutup. Makanya kalian sebelum jam 7 harus sudah ada di madrasah. Karena kalau sudah tertutup, ya otomatis kalian dianggap terlambat. Dan kalau terlambat, otomatis nanti akan ada sanksinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap siswa wajib untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah. Ruangan, cat, ataupun alat-alat yang ada di lingkungan madrasah ini wajib kalian jaga. Dan apabila kalian tanpa sengaja merusaknya, maka kalian diberi sanksi untuk mengganti alat yang sudah kalian rusak. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, selama kegiatan KBM, siswa tidak diperkenankan untuk mengoperasikan telepon seluler. Karena apa? Jelas ini akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Sedang asik-asiknya belajar, tiba-tiba ada nada message muncul, pasti kalian akan terganggu konsentrasinya. Makanya madrasah mengatur bahwa selama kegiatan belajar mengajar, siswa tidak diperkenankan untuk mengoperasikan telepon seluler. Nah, setelah kegiatan belajar selesai ataupun setelah pulang sekolah, siswa diperbolehkan menggunakan ataupun mengoperasikan telepon seluler, misalnya untuk menghubungi orang tua kalian yang ada di rumah bahwa pembelajaran sudah selesai dan kalian siap untuk pulang. Hal lain yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan tata tertib adalah terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Banyumas ini cukup banyak, di mana tujuan dari pelaksanaan ekstrakurikuler ini adalah mengarahkan, memunculkan, mengembangkan bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh siswa, baik lewat seni ataupun
raga, bahkan termasuk dalam bidang olimpiade. Silahkan, kalian punya bakat apa, dikembangkan, disalurkan lewat kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Silahkan kalian berprestasi, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Silahkan kalian berprestasi. Majukan MAN 1 Banyumas lewat prestasi kalian di ekstrakurikuler. Karena MAN 1 Banyumas termasuk madrasah yang sering menorehkan prestasi, baik dalam bidang akademik, seni, ataupun olahraga, baik di tingkat Banyumas ataupun di tingkat provinsi. Banyak piala yang sudah dihadiahkan, diserahkan dari siswa kepada madrasah. Kami tunggu prestasi kalian di MAN 1 Banyumas. Kembangkan potensi kalian. Selain ada tata tertib, di MAN 1 Banyumas juga menerapkan sanksi. Setiap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa, maka otomatis akan ada sanksi yang diberikan. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pemanggilan orang tua, mulai dari pemanggilan 1, pemanggilan 2, pemanggilan 3, bahkan kalau sudah cukup berat, maka siswa bisa dikembalikan ke orang tua, dikeluarkan dari madrasah. Akan tetapi untuk penerapan sanksi ini jelas ada tahapan-tahapannya. Tidak lantas kemudian kita langsung mengeluarkan, tapi ada tahapan-tahapannya. Mulai dari diingatkan, ya, pemanggilan siswa oleh BK, kemudian pemanggilan orang tua, dari pemanggilan 1, pemanggilan kedua, dan pemanggilan ketiga. Kecuali kalau misalnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat, sebagai contoh misalnya narkoba ataupun kekerasan dan sebagainya, kami tidak bisa menolerir. Ya, kami tidak bisa menolerir. Itu akan langsung kami beri poin yang cukup tinggi. Itulah sekilas terkait dengan tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas. Memang itu hanya sebagian dari tata tertib yang ada. Insya Allah nanti kalau anak-anakku semuanya kelas 10 baru sudah masuk, insya Allah nanti akan diberikan secara gratis kepada kalian buku saku MAN 1 Banyumas yang isinya tentang tata tertib yang ada di MAN 1 Banyumas. Demikian materi tentang tata tertib. Bapak harapkan kalian bisa mencermati dan memahami untuk kemudian melaksanakan tata tertib MAN 1 Banyumas, sehingga nanti akan tercipta kondisi MAN 1 Banyumas yang ramah, yang bersahabat, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita segera dipertemukan di madrasah kita yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.